Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal materi mengenai PPG ya. Kemarin kita sudah sampai tes yang keempat ya. Sekarang kita yang kelima. Ini materinya kita yang terakhir yaitu materi sumatifnya. Nah, ini tes formatif sudah yang kemarin yang keempat, ini kita lanjut. Nah, tes sumatifnya ini yang terakhir ya. Nah, seperti ini soalnya. Semoga saja soal yang sudah kita pelajari akan keluar nanti pada saat PPG, ujian PPG nya. Ini kita akan bahas. Untuk nomor 1 kita baca pengiriman paket dari sumber data ke suatu tujuan dan sebuah paket pada jaringan jenis ini harus melalui satu atau lebih mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak rute yang mungkin berbeda jaraknya. Kondisi ini dinamakan sistem jaringan. Nah, ini ada A point to point, B broadcast, C infrastruktur, D terkoneksi, yang E WiFi. Ini pada modul yang materi tentang WAN ya. Ini ada kita bahas di atas sudah. Yang jawabannya di sini adalah melalui satu atau lebih mesin perantara, itu disebutkan dengan point to point. Kalau misalkan jaraknya lebih luas menggunakan perantaranya yang besar, itu sama seperti pemancar Telkom. Nah, itu namanya multi point ya. Nah, kalau ini namanya point to point. Soal berikutnya nomor 2, pemanfaatan jaringan komputer telah digunakan hampir setiap unit pekerjaan. Desain data dan konfigurasi data membutuhkan komponen-komponen penting. Ini komponen-komponennya ya, yaitu A. resource sharing, B. hardware sharing, C. internet access sharing, D. membutuhkan komponen A, B, C, yang E nya membutuhkan hanya A dan B. Berarti yang E ini adalah A dan B saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ada nomor C ya. Kita hanya perlu internet, yang C ini, yang internet access sharing, komponen yang penting yaitu ada internet access sharingnya. Kalau misalkan tidak ada internet access sharingnya, itu percuma. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Alur mengalirnya data sampai diterima oleh pelanggan melalui, ini gambarnya ya, ini hostnya, ini gambar komputer, ini terminalnya, ini terminal. Topologi di atas ini adalah salah satu contoh dari topologi. Yang A topologi ring, yang B topologi star, yang C topologi tree, yang D topologi bus, yang E topologi linear. Ini materi yang kedua kemarin mengenai LAN. Jadi di sini topologinya adalah, kalau ring itu seperti lingkaran, jadi antara komputer dan komputer lainnya dihubungkan oleh node. Apabila node-nya itu tidak berfungsi, yang lain juga akan terputus. Kalau yang star itu berbentuk seperti bintang ya. Maksudnya berbentuk seperti bintang itu satu komputer seperti ini misalkan. Nah, dari sini ke sini, ke sini, ke sini seperti bintang. Jadi satu komputer ini bisa mengakses ini, bisa mengakses ini, bisa mengakses ini, bisa mengakses ini. Jadi banyak kabel atau bisa mengakses semua komputer, itu yang star. Kalau yang tree itu semakin memanjang dia
seperti cabang-cabang, banyak cabang dibantu oleh switch untuk penghubungnya. Kalau topologi bus, nah topologi bus adalah mengarah ke memanjang seperti ini. Nah, ini namanya topologi bus. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D, topologi bus. Nah, nomor 4, keunggulan komunikasi daring dengan komunikasi konvensional. Nah, ini komunikasi daring ya, dalam jaringan ini komunikasi yang konvensional, yaitu A, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Oke, yang mencukupi itu sarananya misalkan 3G, 4G seperti itu ya. Semakin bagus jaringannya semakin bagus. B, efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring Anda dapat menghemat biaya transportasi. Yang C, efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Yang D, ABC yang benar, yang E, ABC salah. Jawaban yang paling tepat adalah A, B maupun C itu adalah B, benar. Keunggulan komunikasi daring dengan komunikasi konvensional. Jadi A, B, C ini semuanya benar. Sedangkan nomor 5, teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Video chatting biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone. Adalah pernyataan dari A, text chat, B, video chat, C, virtual chat, yang D, konvensional chat, yang E, audio chat. Yang di sini karena mintanya adalah teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video, berarti di sini suara, gambar bergerak secara real time, berarti seperti WhatsApp ya, seperti WhatsApp, bisa teleponan, bisa berhubungan secara tatap muka dari jarak jauh menggunakan WA. Jadi di situ dinamakan video chatting, bisa berbicara sekaligus bisa melihat orangnya. Jadi perangkat komputer atau tablet smartphone adalah pernyataan dari video chat. Jadi sudah disebutkannya di sini ya. Terus jawabannya juga sudah tertera di sini. Yang nomor 6, jaringan komputer yang mencakup area besar. Nah, di sini adalah mencakup area besar yang kita garis bawahi. Sebagai contoh jaringan komputer antara wilayah. Nah, jadi di sini wilayah antara kota bahkan negara. Kalau ini kita selesaikan dulu membacanya. Atau dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Pernyataan ini merupakan pengertian dari A, WAN, B, LAN, C, MAN, D, intranet, E, internet. Kalau di sini yang ini sudah jelas ya, area besar mencakup area besar. Kalau mencakup area yang kecil atau cuma area satu area saja atau cuma satu gedung itu namanya LAN. Kalau dari gedung ke gedung lainnya itu MAN.
Kalau WAN ini kota, bahkan mencakup negara. Jadi yang paling tepat adalah WAN. Nomor 7. Perhatikan gambar ini. Merupakan jaringan berbasis. Nah, ini sebetulnya di sini sudah disebutkan di nomor 6 nih, sepertinya nih, jaringan komputer yang mencakup area besar. Ini kan area besar nih, antara kota bahkan negara. Di sini kota cabang Malang, kota cabang Surabaya, kota Rembang. Ini sudah disebutkan di soal di sini. Perhatikan gambar di bawah ini, atau gambar ini merupakan jaringan berbasis luas ya. Ini sudah disebutkan One Cloud ISP, Wide Area Network. Ini internet server protokolnya menggunakan modul wireless. Ini IP-nya 101 sampai 107.254. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Wide Area Network. Kenapa Wide Area Network? Karena di sini sudah dijelaskan itu untuk kota bahkan negara, yaitu area yang besar. Nomor 8. DTE, Data Terminal Equipment, adalah suatu piranti ya, di sisi link jaringan WAN yang berada pada sisi pelanggan, biasanya gedung atau rumah pelanggan yang mengirim dan menerima data. DTI karakteristik sebagai berikut: A. Router, B. Komputer, C. Multiplexer, D. Pernyataan A, B, C benar, yang E pernyataan A, B, C salah. Berarti namanya piranti data terminal equipment, perlengkapan DTI nya berarti yang harus ada routernya, harus ada router, harus ada komputernya, harus ada multiplexernya untuk penerima dan pemancarnya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah untuk nomor 8, yaitu D. A, B, C benar. Oke, soal berikutnya, jalur komunikasi yang berdasarkan pada transmisi data dalam paket-paket yang memungkinkan data dari berbagai alat pada network untuk berbagi kanal komunikasi yang sama secara serentak, secara daring ya, disebut dengan A. Lace line, B. Packet switching, C. Circuit switching, D. Point to point, yang E switchcase. Jalur komunikasi yang berdasarkan pada transmisi data dalam paket-paket memungkinkan data network untuk berbagi kanal komunikasi secara serentak adalah paket switching ya. Nomor 10. Dalam membagi jaringan WAN dibutuhkan perangkat atau komponen yang digunakan, yaitu A. Access point, router, kabel, antena, kabel pigtail, switch dalam membangun jaringan WAN. A. Bridge, repeater, hub, internet, yang C. internet, intranet, kamera, D. komponen ABC benar, yang E. komponen AB benar. Oke, jawaban yang paling benar adalah access point, ada router, bridge, repeater, hub, internet. Nah, ini yang kamera ini yang keliru. Kalau di sini misalkan hub atau switch atau repeater itu mungkin benar, atau kabelan, atau kita menggunakan fiber, kabel fiber optik misalkan. Karena di sini mintanya kamera tidak digunakan kecuali misalkan pemasangan CCTV, mungkin kamera dibutuhkan. Kalau di sini kan tidak. Jadi ini yang pengecoh. Jadi yang benar adalah A dan B ya. Karena jawabannya A dan B benar, berarti di sini yang E, komponen A, B benar. Seutas serat optik berisi satu core mempunyai pelindung serat sendiri dan dilengkapi hanya satu buah konektor pada salah satu ujung, yaitu A. pigtail, B. fiber optik, yang C. pet cord, yang D. fiber spliced,
yang E OTB. Jawaban yang paling tepat di sini adalah karena cuma satu serat optik yang berisi satu core itu hanya pigtail namanya pigtail, itu satu serat optik. Kalau fiber optik satu juga, cuman dia dilapisi banyak pelapisnya sampai di outer jaketnya. Untuk nomor 12, passive splitter direkomendasikan dipasang pada A sentral atau gedung pelanggan, B pedesaan, C perumahan, D kota, E pemukiman padat. Jawaban yang paling tepat adalah passive splitter kita taruh di sentral atau gedung pelanggan. Kalau misalkan di gedung tertinggi dipasang, area sekitarnya akan mampu mengakses jaringan tersebut yang dipasang splitter. Yang nomor 13, bagian-bagian dari kabel serat optik adalah seperti berikut, kecuali ada kecuali ya. Core ada ya, tracker ada, cladding ada, outer jacket ada, buffernya apa ini tidak ada ya, buffer yang salah, buffer ini yang sejenis jaringan yang tidak berfungsi, ini buffer. Berikut ini adalah tahapan instalasi fiber optik. Langkah persiapan kecuali, ada kecuali lagi, berarti yang bukan langkah persiapan. A pembagian tugas personil, yang B pembuatan rambu-rambu, C pembersihan lokasi, D pemeriksaan fisik barang, yang E persiapan komponen. Di sini instalasi ya, tahapan instalasi. Tahapan instalasi adalah pembagian tugas personil pada usernya, pembuatan rambu-rambu pengaman, ini tugas-tugas ya, pembersihan lokasi, pemeriksaan fisik. Oh, berarti yang bukan ini persiapan komponen, karena di sini tahap instalasi, kecuali di sini dimintanya peralatan apa saja. Nah, mungkin persiapan komponen termasuk, karena di sini adalah tahap instalasi, jadi yang diminta ini kecuali ya, jadi yang salah adalah persiapan komponen yang tidak nyambung. Untuk nomor 15, alat yang berfungsi memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya adalah A clipper, B wall mount, C light source, D fiber node, yang E miller. Jawaban yang paling tepat adalah, karena di sini memberikan suatu sinyal pada fiber, jawaban yang paling tepat adalah pencahayaannya, light source-nya. Sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan secara memantul dari cladding, dan hal ini disebut dengan MCPD, Modified Chemical Vapor Deposition, Total Internal Fiber Drawing, UV Coring, E Chromatic Dispersion. Jawaban yang paling tepat adalah memantulkan, itu adalah internal reflection. Untuk soal nomor 7, pemandu gelombang optik dibentuk dari dua lapisan utama, yaitu A core dan coating, B core dan cladding, C coating dan cladding, D cladding dan konektor, E serat optik dan kabel data. Tahapan paling inti itu adalah core, setelah core itu baru cladding, setelah cladding baru coating, baru ada outer jacket. Di sini ada, tadi sudah dibahas di soal. Nah, ini core, setelah itu cladding, core cladding, ini core cladding, tracker, baru outer jacket tahapannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Untuk nomor 18,
Alat yang digunakan untuk menghitung kehilangan energi yang didapat dari serat optik adalah A. Loss power meter, B. God power meter, C. Multimeter, D. Standard power meter, E. Spectrum analyzer. Ini biasanya soal ini sering keluar ya. Waktu P3K ini muncul alat yang digunakan untuk menghitung kehilangan energi. Kehilangan energi berarti loss ya, kehilangan loss. Berarti yang cari loss ini loss power meter. Mudah-mudahan ini akan muncul di soal PPG ya. Media Gateway Control Protocol MGCP lebih sering digunakan untuk mengontrol A. titik komunikasi di POIP, B. call message, C. call waiting, D. call bearing, yang E. call shaping. Untuk nomor 19 yang paling benar adalah titik komunikasi POIP. Media gateway ini untuk POIP, titik komunikasi di POIP. Untuk nomor 20 ini 52, 55, 22, layar yang bertugas melakukan error deteksi, error koreksi, dan frame. Ini jawaban paling tepat adalah 225 ya. Ini pengecoh saja 525, cuma nomornya saja yang dirubah, tapi mempengaruhi. Yang dipakai adalah H225, 225. Untuk soal nomor 21, data di atas yang termasuk dalam sistem jaringan POIP ditunjukkan pada nomor ini 123 POIP ya, sistem jaringan POIP, IP telepon, splitter, monitor, kotak terminal, batas, dan keyboard. Yang benar itu adalah IP telepon, benar untuk sistem jaringan POIP. Terus splitter, monitor enggak, ini pada komputer. Kotak terminal, batas, iya benar, berarti yang tidak ada ini ya, 3 dan 5 yang bukan, berarti 1, 2, oh ini ada, ini yang E, berarti jawaban yang paling tepat 1, 2, dan 4. Cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkan untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol. Ini fungsi dari firewall ya, kinerjanya. Firewall tugasnya adalah membatasi siapapun yang masuk, apakah itu dianggapnya legal maupun ilegal, seperti itu. Makanya pada saat mau masuk jaringan juga sama, dimintanya sandi sama sandi atau password dulu agar itu terhubung atau tidak. Itu yang dinamakan firewall atau pembatas. Kalau bahasa kita itu mungkin sejenis security-nya. Yang A paket filtering, yang B inspeksi stateful, yang C arsitektur dual ya, yang D dial plan, yang E dial up. Jawaban yang paling tepat adalah paket filtering. Ini materi firewall ini di kelas 2, di kelas 11 ada, di kelas 2 maupun di kelas 12 juga ada. Di kelas 12 yang paling sering itu adalah materinya administrasi infrastruktur jaringan. Oke teman-teman, kita sudah bahas soalnya ya, cukup cuma sampai 22. Di sini sudah kita jawab semua mulai dari atas. Ini pertemuan kita yang kelima, tes sumatifnya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang mau melaksanakan ujian mampu menjawab soal-soal dengan mudah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Kita akan membahas materi-materi mengenai ini teknik informasi dan komunikasi atau TIK.
nanti kita akan jabarkan yang RPL, multimedia. Semoga waktunya bisa sempat. Oke, sekian dan terima kasih.